Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na bi ulumihi wa amadana fi dharain amin. Fasun fi ahkamil ma'i ing dalam pira-pira hukumi banyu. Nah, sekarang membahas tentang hukumnya air. Secara garis besar dipandang sangka hukumnya air. Air itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Al-ma'u utai banyu qalilun iku ana banyu sing sithik, wa katsirun lan ana banyu sing akeh. Jadi dipandang dari sudut pandang hukum air sing suci mensucikan, iku tergolong dua bagian, dibagi menjadi dua bagian. Ada air qalil, ada air katsir. Ada air katsir. Air qalil itu seperti apa? Air katsir itu seperti apa? Ya sebelumnya air paham ya, air yang. Jadi air itu is ngerti lah umum ya. Ini yang dikehendaki air di sini itu air yang suci mensucikan itu. Nanti dibagi menjadi dua. Nah, air qalil. Fal qalilu mongko utawi banyu sing sithik. Ma iku banyu dunal kulataini kang kurang sangka 2 kolah. Wal kathiru utawi banyu sing akeh. Kulatani iku 2 kolah. Fa aktsaru nulilih akeh. Jadi yang perlu dipahami air yang sedikit itu adalah setiap air yang kurang dari 2 kolah. Sedangkan air banyak, air katsir itu adalah air yang jumlahnya 2 kolah atau lebih, hingga lebih. Di patokane air itu dikatakan sithik utawa akeh, sedikit atau banyak itu adalah 2 kolah. Jadi kita harus tahu 2 kolah itu seperti apa, biar bisa membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Jadi 2 kolah itu menurut para ulama berbeda-beda pendapat. Ulama khilaf tentang permasalahan kulatani ini. Jadi kulatani itu adalah sebuah takaran besar sehingga tergolong kulah. Kulah itu 1 kolah, 2 kolah gitu. Nah, kalau sudah 2 kolah itu berarti nanti air banyak. Nah, kalau diukur literan, guru-guru saya itu menerangkan 2 kolah itu sekitar 260 200 berapa? 216-an kira-kira. Jadi patokane itu yang kalau misalnya ada jedingan persegi 4, nah itu ukurannya 1 dirok setengah lebarnya, panjangnya 1 dirok setengah, 1 dirok seperempat, 1 dirok seperempat, panjang 1 dirok seperempat, lebarnya 1 dirok seperempat, dalamnya 1 dirok seperempat. Nah, air tersebut 2 kolah. Jadi kalau membuat jeding itu sebaiknya ya melebihi ukuran ini. Supaya apa? Supaya ketika air itu lebih dari 2 kolah, hukumnya nanti ketika terjatuhan najis
iku nggak gampang dihukumi najis. Seperti itu nanti. Nah, itu masalah dua kolah ya. Kalau di min haitsu liter itu ada kira-kira 216-an lah. Terus kalau min haitsu dipandang dari tempat yang kotak, jedingan itu sekitar 1 dirok 1/4. Nah, kalau disentikan itu 1 dirok 1/4 itu 60 cm. Jadi 1 dirok itu 48 cm. Berarti kalau 1/4-nya berarti berapa? 12. Alhasil 1 dirok 1/4 itu sama dengan 60. Itu kalau persegi 4. Nah, kalau berbentuk bulat, berarti kayak drum, itu diameternya adalah 1 dirok, sedangkan dalamnya adalah 2 dirok. Itu patokan 2 kolah dalam segi min haitsu tempat lah. Tempat kotak dan tempat bulat. Itu harus dipahami. Karena hukumnya berbeda ya. Oke, lanjut. Al-qalilu utahe banyu sing sithik. Ya tanah jasu iku dadi najis apa al-qalil. Biwuku in najasati kelawan tumibun najis fihi ing dalam al-qalil. Wa illam yataghayyar senajan ora owah apa al-qalil. Ini loh. Air yang sedikit itu berpotensi menjadi najis ketika kejatuhan najis di dalamnya, walaupun air tersebut tidak berubah. Salah satu sifatnya masih tetap seger. Tapi karena air tersebut tergolong air yang kurang dari 2 kolah, hukumnya menjadi najis. Nggak bisa dibuat untuk sesuci. Contoh air di gelas. Kok kejatuhan najis telek misalnya, ya wis aja mbok ombe, jangan diminum. Bahaya. Kamu minum berarti kamu termasuk kategori meminum perkara sing mutan najis. Itu hukumnya air yang sedikit. Nah, termasuk yang perlu digarisbawahi lagi, termasuk kategori air yang sedikit itu adalah mae. Jadi selain mae itu apa? Selain air sing suci mensucikan itu bisa kalanya mae iku perkara cuwer, cara makna iku perkara cuwer. Jadi ada mae itu isinya bisa minyak goreng itu walaupun beberapa kolah hukumnya itu sama dengan air yang sedikit. Jadi ketika terjatuhan najis menjadi najis semua. Utawa contoh lain adalah teh, kopi. Kalau kejatuhan najis ya gak usah diminum lagi tehnya. Atau kopinya itu menjadi najis. Lanjut. Wal ma'u utai banyu. Al-katsiru kang akeh. Layatana jasu iku ora iso dadi najis apa al-mau al-katsir. Illa idza taghayyara ing dalem nalikane dadi owah apa ta'muhu. Rasane alma aw launuhu utawa warnane amak aurihu utawa ambuni alma. Air banyak ketika kejatuhan najis iku hukumnya tidak bisa menjadi najis kecuali najis tersebut bisa merubah
sifatnya air. Nah, kalau tokmunya berubah berarti air tersebut dikatakan najis. Utawa launnya berubah, ya najis. Baunya berubah, najis. Seperti itu. Itu air banyak. Alhasil kalau air banyak itu nggak bisa otomatis kita vonis najis ketika kejatuhan najis. Gimana? Dilihat dulu apakah najis tersebut merubah sifatnya air apa enggak. Kalau merubah ya berarti air tersebut adalah menjadi najis. Sudah selesai. Jadi alhasil air itu dibagi menjadi dua, ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air sedikit ketika kejatuhan najis itu bisa menjadi najis tanpa dilihat apakah merubah apa enggak. Iki mazhab Syafi'i seperti ini. Nah, termasuk kategori ma'ul qalil. Ma'ul qalil itu adalah perkara yang cair, ma'e. Hukumnya sama seperti ma'ul qalil. Terus yang kedua adalah ma'ul katsir. Air yang lebih dari 2 kolah. Jadi air yang 2 kolah tersebut ketika kejatuhan najis tidak bisa menjadi najis kecuali najis tersebut bisa merubah sifatnya air. Itu. Jadi dari kedua air tersebut yang najis, yang menjadi najis bisa menjadi suci lagi dengan cara gimana? Kalau air sedikit berarti dijadikan 2 kolah. Dan kalau air yang banyak gimana? Ada kalanya ditambahi menjadi lebih dari 2 kolah, misalnya awalnya 2 kolah kejatuhan najis terus sampai merubah, berarti ditambahi sampai menjadi 3 kolah misalnya, sampai air tersebut menjadi murni kembali. Nah, itu nanti air tersebut bisa dikatakan suci kembali. Bismillahirrahmanirrahim.